Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula ini. Salawat dan salam tak lupa pula kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Dwi Putri Setiawaningrum, mahasiswa S1 Gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya bertujuan membagikan atau menukar informasi mengenai gizi buruk. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi di sini kita sama-sama belajar mengenai gizi buruk. Namun sebelumnya saya mengizinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak Puskesmas yang telah mengizinkan dan memfasilitasi terselenggaranya acara ini sehingga kita dapat berkumpul di aula ini. Dan tidak lupa pula saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan ini. Baiklah, kita langsung saja mulai, yaitu acara pada kali ini dengan tema Yuk Kenali Gizi Buruk pada Anak dengan rutin ke Posyandu. Sebelumnya Allah memberikan penyakit kepada kita pasti dengan obatnya. Menurut hadis riwayat Ahmad nomor 4236 berbunyi, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Ada orang yang mengetahui dan ada pula orang yang tidak mengetahui. Nah, untuk itu marilah kita di sini bersama-sama belajar mengenai apa itu gizi buruk. Nah, apa itu gizi buruk? Apakah Ibu tahu? Belum Ibu. Oke, gizi buruk itu adalah suatu keadaan di mana tubuh kekurangan suatu gizi yang mana penyebabnya karena kurangnya atau rendahnya mengonsumsi nutrisi penting dari makanan-makanan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama, dan dapat juga terjadi karena adanya penyakit infeksi. Jadi di gizi buruk ini itu faktor penyebabnya itu ada dua, yaitu ada langsung dan tidak langsung. Nah, untuk langsung ini juga ada dua faktor nih. Kalau penyebab langsungnya yaitu ada dari makanan. Kenapa sih makanan? Yaitu dari asupan gizi yang kurang berdasarkan dari penyajian makanan. Nah, kemudian yang kedua itu dapat terjadi karena penyakit. Nah, penyakit ini ada biasanya terdiri dari anak yang cacingan, penyakit infeksi, terus maupun anemia. Nah, kemudian untuk faktor yang selanjutnya yaitu ada faktor yang tidak langsung. Kalau faktor yang tidak langsung itu terdiri dari tidak cukup pangan atau ketersediaan pangan di rumah tangga itu tidak cukup. Nah, ketersediaan pangan di rumah tangga tidak cukup sehingga pada saat menyajikan makanan gizi seimbangnya itu tidak terpenuhi. Seperti biasanya di isi piringku itu kan ada lengkap Bu, seperti kayak ada karbohidratnya yang terdiri dari nasi atau jagung atau ubi atau singkong. Nah, terus ada sayuran juga, ada lauk hewani, lauk nabati, kemudian ada buah, ada minum. Nah, kalau misalnya tidak cukup pangan, berarti beberapa atau salah satu di antara itu tidak ada di isi piringku. Kemudian dari faktor tidak langsung yang kedua itu ada sanitasi air atau perilaku hidup bersih dan sehat yang tidak memadai. Maksudnya di sini apa? Yaitu masih adanya penggunaan air kotor atau air yang tidak mengalir untuk dijadikan sumber air minum. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, kemudian adanya penggunaan air yang tidak mengalir untuk mencuci tangan atau mencuci peralatan makan. Kemudian adanya sembarang membuang sampah atau tidak membuang sampah pada tempatnya, itu dapat menyebabkan gizi buruk. Kemudian ada juga karena pola asuh yang tidak memadai, seperti
tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada anaknya, kemudian tidak memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI setelah umur 6 tahun, atau memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI sebelum pada waktunya, yaitu sebelum 6 bulan. Nah, sebelum 6 bulan ini kalau diberikan MPASI itu tidak boleh karena dapat menyebabkan gizi buruk. Nah, kemudian setelah dari faktor penyebab, yaitu kita kenali lagi gizi buruk itu jenisnya apa saja sih. Nah, jenis dari gizi buruk itu ada 3, yaitu ada marasmus, yaitu kekurangan energi, protein, lemak, karbohidrat, itu cenderung karena kegagalan pemberian ASI. Kemudian yang kedua, kwashiorkor, yaitu kekurangan zat pembangun yaitu protein yang biasanya terjadi di umur 1-3 tahun tuh kekurangannya. Kemudian yang ketiga yaitu marasmi kwashiorkor, yaitu merupakan gabungan dari marasmus dan kwashiorkor. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri atau gejala dari penyakit ini? Nah, kalau untuk marasmus seperti yang kita dapat lihat di salah satu gambarnya, ini adalah marasmus. Nah, marasmus ini cenderung memiliki ciri-ciri yaitu wajah tampak seperti orang tua, walaupun anak ibu masih kecil, tapi wajahnya kayak orang dewasa atau orang tua gitu. Nah, kemudian tampak sangat kurus. Di sini terlihat bahwa tulang belulang anak terlihat gitu. Kemudian yang ketiga yaitu anak cenderung cengeng, rewel gitu. Terus yang keempat yaitu kulitnya keriput, dan kelima adanya perut cekung. Nah, perut cekung ini biasanya di sini ibu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari marasmus. Kemudian kalau dari kwashiorkor yaitu ciri-cirinya seperti wajahnya terlihat membulat atau sembab, kemudian adanya kulit buncit, kemudian ada rambutnya tipis berwarna merah atau sering juga disebut dengan rambut jagung, kemudian adanya edema di punggung kaki, nah atau di seluruh tubuh. Nah, edema itu apa sih? Edema itu adalah penimbunan cairan. Nah, di sini kan terlihat nih kalau anaknya gendut, buncit perutnya. Buncit di sini bukan menunjukkan bahwa anak obesitas, tapi di sini buncit di sini yaitu karena adanya penimbunan cairan yaitu di perutnya gitu, sehingga membuat buncit gitu. Nah, kemudian ada juga kelainan kulit kalau anak kwashiorkor, yaitu seperti kayak kering kulitnya atau sering pecah-pecah kalau jika direnggangkan gitu. Nah, yang ketiga ada marasmus dan kwashiorkor, merupakan gabungan dari marasmus dan kwashiorkor. Nah, yaitu biasanya dia terlihat tua dan tulang belulangnya terlihat, terus perutnya buncit, itu merupakan marasmi kwashiorkor gitu. Kemudian apakah sampai di sini ada pertanyaan dulu, Bu? Nggak ada. Oke, tidak ada. Baik, jika tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yaitu akibat dari kekurangan gizi itu tidak hanya pada gizi buruk yang ini saja, tetapi kalau kekurangan gizi itu dapat menyebabkan pertumbuhannya keganggu, seperti nanti otot-otot anak menjadi lunak, terus rambutnya mudah rontok, terus habis itu sistem kekebalan tubuh anak menurun, seperti anak sering terserang penyakit, kemudian juga struktur dan fungsi otak anak itu terganggu, yang mana nanti perkembangan IQ dan motoriknya terhambat, kemudian habis itu fungsi otaknya menurun, begitu Ibu. Terus kemudian juga dapat menyebabkan anak cengeng dan rewel. Dan anak gizi buruk ini biasanya kalau kekurangan gizi itu juga dapat menyebabkan turunnya produksi tenaga, sehingga anak cenderung malas gerak gitu, terus atau lesu, terlihat lemas atau lesu gitu. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih untuk cara pencegahannya, yaitu cara pencegahannya yaitu dengan rutin ke posyandu. Kenapa rutin ke posyandu? Karena
keluarga yang kategorinya aktif dalam rutin ke posyandu memiliki anak yang persentasenya lebih besar balitanya dengan status gizi normal gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena di posyandu pertumbuhan anak terpantau dengan penimbangan teratur gitu. Nah, selain penimbangan teratur, anak juga akan mendapatkan makanan tambahan yang bergizi. Nah, selain makanan yang bergizi, anak juga akan mendapatkan suplemen gizi. Suplemen gizi itu berupa vitamin A yang mana dapat dibagikan ke semua balita gitu. Nah, kemudian anak mendapatkan tidak hanya anak saja, tetapi ibunya juga akan mendapatkan pengetahuan tentang gizi. Jadi nanti ibunya akan diberitahu tentang pengetahuan tentang apa sih makanan yang bagus untuk anak gitu. Terus habis itu contoh makanannya, cara pengolahannya bagaimana, itu nanti ibu juga diberitahu gitu. Nah, selain itu tidak hanya di posyandu saja, tetapi ibu juga harus menerapkan di rumah dengan konsisten, yaitu bagaimana? Yaitu memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai usia 6 bulan. Nah, tidak boleh kurang nih gitu ya Bu. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI setelah bayi umur 6 bulan. Nah, kalau misalnya jangan sebelum 6 bulan ya Ibu, karena itu dapat menyebabkan gizi buruk. Jadi setelah 6 bulan. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan ibu dalam asuhan gizi anak terkait ASI atau MPASI. Nah, selain dari posyandu, ibu juga dapat mendapatkan informasi atau mencari informasi dari artikel-artikel, jurnal-jurnal atau buku-buku yang lain gitu ya Ibu. Kemudian dapat menjaga sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan tidak lupa pula ibu selalu menjaga kesehatan atau menjaga makanannya. Nah, dalam menjaga makanannya saya akan memberikan contoh dalam contoh di zat-zat makanan seperti sumber zat makan itu terdiri dari karbohidrat, yaitu ada beras atau nasi, terus habis itu ada ubi, singkong, kemudian ada sagu gitu. Nah, kalau dari zat pembangun itu terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati. Apa sih contohnya dari lauk nabati? Itu tahu tempe. Kalau lauk hewani itu dari daging sapi, ikan, terus habis itu ayam, telur dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di zat pengatur itu terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran contohnya ada bayam, wortel, kangkung, kacang panjang dan lain sebagainya. Dan di buah itu ada apel, ada pisang, ada melon gitu ya Ibu. Jadi tetap diberikan sesuai dengan kemampuan anak. Terus kemudian untuk cara pengolahannya yang baik itu yaitu pada saat pemasakan sayuran itu dipotong terlebih dahulu kecil-kecil, terus dicuci, kemudian dimasak tetapi tidak sampai layu. Karena apa? Jika sampai layu nanti kandungan nutrisi dalam makanan itu akan larut, jadi percuma saja gitu. Nah, kemudian kenapa kecil-kecil? Biar mudah tercerna oleh anak kita. Nah, kemudian cara pengolahan cara pemberian garam yodium juga diperhatikan. Jadi baiknya itu diberikan pada saat makanan sudah masak benar, terus habis itu sudah dingin baru diberikan. Begitu Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, izinkan saya untuk meminta salah satu ibu-ibu menyimpulkan terkait materi pada hari ini. Boleh? Boleh. Ya, silakan Ibu. Gizi buruk itu tentang kurangnya gizi pada anak yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi nutrisi ya dalam makanan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama dan adanya penyakit infeksi. Terus untuk jenis gizi buruk itu ada 3, ada marasmus, kwashiorkor, sama marasmic kwashiorkor. Nah, untuk faktor penyebabnya itu ada langsung sama tidak langsung. Yang langsung itu dari asupan gizi yang kurang, penyakit infeksi,
sama tidak cukupnya pangan. Terus yang tidak langsung itu karena sanitasi air bersih atau PHBS yang tidak memadai sama pola asuh yang tidak memadai. Baik, sudah lengkap sekali ya Ibu. Iya. Berarti Ibu sudah sangat paham. Baik, kalau begitu saya mengulangi lagi tentang kesimpulannya, yaitu apa sih kaitannya dengan posyandu, yaitu dengan kita rutin ke posyandu atau meningkatkan kita sering ke posyandu, yaitu maka status gizi buruk ini akan berkurang. Karena apa? Karena dalam karena dapat pertumbuhan anak itu terpantau secara teratur gitu. Dan keluarga yang rutin ke posyandu, yaitu rutin atau aktif, maka lebih cenderung memiliki persentase anak yang balita atau anak yang memiliki status gizi yang normal. Begitu ya Ibu? Oh iya, Bu. Ya, kalau begitu apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu saya cukupkan dan acara pada pagi hari ini saya akhiri. Jika ada pertanyaan nanti boleh menghubungi di nomor saya yang ini, Ibu. Oh iya. Ya, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.